Halo, Assalamualaikum. Pak Tatip kali ini mau mengedukasi teman-teman semua ya. Banyak yang masih kebingungan cara menggunakan aplikasi AAT Holistik. Nah, padahal aplikasi ini sudah Pak Tatip buat untuk memudahkan. Tapi karena memang namanya orang berbeda-beda, ada yang belum paham gitu, Pak Tatip coba edukasi. Pak Tatip buka dulu aplikasinya ya. Nah, di sini sudah terlihat aplikasinya. Ini insya Allah nanti di tampilan HP begini tampilannya ya. Kalau apa namanya di laptop kan, nah kalau di laptop tampilannya kayak begini. Sebenarnya bisa digunakan di laptop atau di HP bisa semua. Ini tampilan laptop kayak begini. Karena teman-teman pakai apa namanya HP kebanyakan, jadi Pak Tabib coba sesuai dengan HP saja. Nah gini, kalau di HP tampilannya kayak gini ya. Kalau lebih besar lagi, nah ini tablet. Ini tampilan tablet. Ini HP. Kayak begini. Intinya kayak begini. Bisa semua Pak, tapi pakai yang ukuran tablet aja ya, biar lebih gede itu. Oke. Di aplikasi ini, teman-teman nanti langsung masukkan rumus tensinya, yaitu sistolik, diastolik, dan nadi. Nah, kasus di sini yang mau Pak Tabib masukkan adalah kasus yang ini. Jadi ulangi dulu ya dari awal. Masukkan misalkan 140, detak jantungnya diastoliknya 84, detak jantungnya 100. Baru klik analisis. Nah, setelah diklik analisis kan ini angka tensinya akan keluar di sini. Nah, ini angka tensi ini secara rumusnya sindromnya itu panas lembab. Jadi yang dibaca pada aplikasi ini itu adalah rumus sindrom, teman-teman semua yang perlu diketahui. Rumus sindrom. Jadi bukan orang datang mengeluhkan saya sakit, misalkan perut saya sakit, saya pusing, kemudian dimasukkan analisisnya, dimasukkan angkanya, nanti keluar analisis pusingnya karena vertigo, sakit perutnya karena asam lambung, bukannya kayak begitu ya. Itu namanya ilmu diagnosa. Kalau ilmu diagnosa itu bisanya apa namanya face to face, seorang terapis langsung yang memberikan solusinya itu, bukan mesin. Karena kalau mesin itu nggak bisa membaca diagnosa, mentok-mentok mesin itu analisis. Makanya nama aplikasinya sudah Pak tadi sesuaikan AAT Analyzer Pro karena sistemnya dia adalah analisis, bukan diagnosa. Dan juga pembahasan sindrom itu tidak menyebut nama penyakit. Orang dengan datang keluhan pusing, dengan keluhan sakit perut, dengan keluhan greges, meriang, yang dibaca itu adalah sindromnya. Kemudian solusinya, maka ada yang menggunakan lawan sindrom, misalkan sindromnya panas, mengkonsumsi makanan dingin, dan sebaliknya. Ada yang memberikan terapi dengan bekam, dengan pijat, ada yang memberikan ramuan-ramuan, kayak gitu. Nah, jadi yang dibaca itu ada sindromnya. Holistik itu tidak menyebut nama penyakit, tetapi membaca sindrom atau kondisi tubuh kayak gitulah ya. Nah, karena membaca sindrom, maka holistik itu tidak bisa kayak tadi saya sampaikan, datang dengan keluhan sakit kepala, kemudian dimasukkan analisis keluar, oh ini karena vertigo, bukan kayak begitu. Jadi yang dibaca itu sindromnya, gitu ya. Karena yang dibaca itu sindrom, maka otomatis satu orang dengan satu orang yang lainnya, meskipun berbeda tensi, kadang kalau rumusnya itu masih sama, masih sindromnya sama, ya solusinya, keterangannya, ramuannya akan sama karena yang dibaca adalah sindromnya. Ada 3 orang datang, satu keluhan sakit kepala, satu keluhan masalah di perut, satu apa namanya badannya kaku-kaku. Ketika dianalisis ya masukkan rumus tensinya ternyata semuanya panas lembab. Maka meskipun keluhannya beda, umurnya beda, jenis kelaminnya beda, analisisnya panas lembab, keterangannya akan sama persis, bahkan ramuannya akan sama. Loh,
Keluhannya beda kok ramuannya sama semua, karena ramuan itu sesuai dengan sindrom, dikonsumsi aja bismillah, nanti akan ada perbaikan. Nah, perbedaannya adalah kalau mau yang spesifik, analisis spesifik, sakit kepala saya karena apa, ramuannya apa yang spesifik, itu ada ilmu sendiri di AAT holistik, apa di AAT fisiologi, atau ada di ilmu tentang diagnosa kayak begitu ya. Nah, kalau yang AAT holistik itu memang yang dibahas itu sindrom. Jadi keluhan yang disampaikan aplikasi ini adalah keluhan standar, kemudian ramuannya juga ramuan standar, bukan yang spesifik. Jadi bisa dipahami ya. Karena di mana-mana kita belajar sindrom itu tidak menyebut nama penyakit ya, tidak menyebut nama penyakit. Biasanya sudah kombinasi yang sudah ada itu, terapisnya ngerti tentang ilmu herbal, terapisnya ngerti tentang ilmu bekam, tentang ilmu pijat. Baru setelah sindromnya dapat, mereka akan lanjutkan dengan terapi, obat sesuai keilmuan masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu awal mula jadi terapi gitu, terus langsung masuknya belajarnya ke holistik, itu memang akan kebingungan karena secara umum kan di masyarakat kita orang datang kan yang disampaikan keluhan. Saya sakit kepala. Kenapa? Obatnya apa? Kan secara umum begitu. Nah, sementara sindrom itu tidak membahas penyakit ya. Itu bedanya. Tapi kalau misalkan konsulnya sama Pak Tabib, ya Pak Tabib bisa jelasin semuanya, mau yang secara tadi kenapa itu sakit kepala, ramuannya apa, atau mau secara holistik Pak Tabib bisa semua. Ya, begitu juga dengan terapis-terapis lain yang mereka sudah belajar di berbagai tempat, insya Allah bisa menjelaskan semuanya. Nah, ini contoh ya, contoh penggunaannya tadi, ini masuk sindromnya panas lembab. Sekarang Pak Tabib rubah nih, rubah rumusnya ya, 135, anggaplah diastoliknya 80, detak jantungnya 95. Kita analisis. Nah, kalau yang di ini masih lembab ya. Coba tapi yang carikan yang angkanya berbeda tapi masih sama itu. Ini 81 140. 140 per 8195. Kalau yang tadi kan 150-an ya. Nah, ini panas lembab juga. Ya, ini panas lembab juga. Jadi beda rumus ya, beda rumus tensi tapi analisisnya sama. Oke, ada lagi nih 165 tensinya, diastoliknya itu 90, detak jantungnya 110 kayak gitu. Kita analisis. Nah, panas lembab juga ya, panas lembab juga. Jadi misalkan 3 orang ini datang dengan rumus tensi yang berbeda, kalau rumus itu masih mendeteksi satu sindrom, meskipun keluhannya beda, jenis kelaminnya beda, usianya beda, sindromnya akan terbacanya tetap panas lembab. Karena yang dibaca adalah sindromnya. Nanti sebaliknya, contoh, tensinya 99 sistoliknya, diastoliknya 80, nadinya berapa? 85. Nah, ini deteksinya kan dingin sindromnya. Dingin kan? Sekarang Pak Tabib berikan rumus lain yang apa namanya berbeda gitu. Tensinya 90 per 60, detak jantungnya 70. Kita cek. Nah, masih sama dingin. Jadi ini apa tensinya berbeda, tetapi analisisnya sindromnya masih dingin. Kenapa? Karena masih satu rumus, gitu ya. Sudah bisa dipahami di sini ya. Jadi meskipun keluhannya beda, umurnya beda, jenis kelaminnya beda, selama tensinya itu masih masuk ke dalam rumus itu, maka analisisnya akan di rumus itu. Kalau analisisnya masih ada di rumus itu, maka keterangannya, ramuannya juga akan sama. Ya, tinggal disesuaikan. Oke. Contohlah seperti ini, contoh ya. Contoh saya kembali yang angka yang tadi aja, 140 per 85, jantungnya 111. Oke. Nah, di sini kan terdeteksi hipertensi, ya, hipertensi asli. Hipertensi asli itu berbeda dengan hipertensi genetik, di mana
pembuluh darah arteri itu kaku di sini, kaku karena aktivitas. Nah, ini yang bahaya karena kalau tidak diatasi segera itu nanti bisa menimbulkan kekakuan, kemudian penyumbatan, bahkan naudzubillah bisa pecah ya, stroke kayak gitu. Di sini juga terdeteksi panggul kanan naik, ini nanti keterangannya ada di kelas. Kalau misalkan teman-teman memiliki keahlian untuk apa namanya ngecek langsung tentang rangka, bisa juga dipastikan apakah naik atau tidak. Kalau di tatap muka langsung ya, kalau analisisnya online ya kita apa namanya sampaikan ini panggul kanan naik. Nanti bisa dianalisis lanjutan kayak begitu. Nah, di sini ada kolom analisis manual. Artinya analisis manual di sini ini nanti akan tergantung kepada kemampuan yang dimiliki terapis. Latar belakangnya, dia sudah belajar apa saja, ilmu apa saja yang sudah dia miliki, itu akan dipengaruhi oleh si terapis. Misalkan di sini memberikan saran tambahan seperti misalkan apa harus bekam di titik apa harus dengan tambah rupiah, apa harus dengan terapi makanan apa atau hal apa. Pokoknya ini bisa ditambahkan secara secara manual gitu oleh si terapis. Nah, keterangan sindromnya itu di sini. Ya, jadi di sini kan panas lembab. Di sini diterangin panas lembab itu seperti apa. Panas lembab itu seperti panas yang terjebak dalam ruangan. Jadi kayak sauna itu bahasa apa namanya analoginya, bahasa permisalannya. Jadi tubuh kita itu lembab tapi panas dan tidak memiliki ruang untuk distribusi keluar, maka terjadi pengendapan-pengendapan panas di dalam. Seperti apa? Trigliserida, kolesterol, penumpukan penyumbatan cairan limpatik kayak gitu. Nah, gejala umum ini juga penting diketahui. Gejala umum itu adalah gejala yang sering terjadi, bukan gejala spesifik ya. Jadi orang datang mengeluhkan saya sakit kepala itu gejala spesifik. Yang menyebabkan dia datang periksa itu apa? Nah, itu gejala spesifik namanya. Kalau gejala umum itu sesuatu yang kadang tidak disebutkan oleh pasien, tapi kalau kita ditanyakan terjadi pada dirinya, itu gejala umum. Atau juga pasien datang sudah mengatakan gejala umum ini sebagai keluhan utama, itu ada juga. Misalkan saya mual, perut saya sering kembung. Nah, ini ternyata kan di sini ada perut kembung, mual. Berarti dia gejala yang umum ini sudah disampaikan oleh pasien sebagai gejala utama. Itu perbedaan gejala umum dan gejala utama. Nah, gejala umum ini tidak semua harus ada, Bapak Ibu. Misalkan ada yang datang membawa keluhannya sakit kepala. Kita coba tanya-tanya gejala umum, wajah berminyak dan merah. Kita tanyakan semua ini. Kalau semua ini tidak ada, enggak apa-apa. Enggak harus, ini aplikasinya salah. Enggak salah. Ini belum terjadi berarti. Karena kan begini, sindrom itu gejala, bukan diagnosa. Bukan diagnosa penyakit, sakit kepala itu kenapa, itu bukan, sindrom itu gejala. Jadi gejala-gejala yang akan ada pada sindrom panas lembab ini semuanya sudah terdeteksi jangka panjangnya. Nah, ini yang dimasukkan di aplikasi. Kalau sudah kejadian ya sudah terdeteksi berarti sindromnya sudah masuk. Kalau belum kejadian ya mungkin saja sindromnya masih transisi gitu ya, atau belum sampai ke organ keluhannya sehingga gejala-gejala umum ini tidak ada. Jadi tidak usah khawatir kalau gejala umum ini tidak ada atau hanya sedikit saja yang ada pada diri pasien. Atau ada 3 orang yang datang dengan keluhan dengan sindrom panas lembab semua, tapi ini gejala umumnya beda-beda. Yang satu dapat gejala bau mulutnya, yang satu keringat berlebih dan lengket, yang satu mual dan pusing misalkan. Ya itu nggak ada masalah, itu wajar karena kan perubahan tubuh itu ya, apalagi ini masalah sindrom ya, di dipengaruhi oleh pola hidupnya. Ada yang kerjanya malam sehingga setiap malam begadang, ada yang tidur malamnya normal, ada yang makannya sukanya pedas, ada yang makannya sukanya gorengan, ada yang sukanya hawanya dia suka di hawa dingin, ada yang hidupnya di lingkungan yang panas. Nah, ini semua itu menyebabkan gejalanya yang berbeda-beda meskipun sindromnya sama. Jadi jangan kaget kalau kita itu mendapati 3 pasien, keluhannya beda-beda, setelah dianalisis ternyata sindromnya sama.
Kalau sindromnya sama, ya keluhan yang disampaikan di sistem ini sama. Bahkan ramuannya juga sama, karena yang dibaca itu adalah sindromnya, bukan diagnosa. Ya, kalau diagnosa itu untuk yang ada masalah-masalah tambahan, yang mau spesifik itu diagnosa. Nanti ramuannya spesifik, diagnosanya juga spesifik. Lah kalau sindrom bagaimana? Terus bagaimana kalau hanya periksa lewat analisis sindrom? Ya tidak apa-apa, karena memang banyak juga yang kasus-kasus belum berat ya, kasus-kasus yang ada orang yang mengidap tipes. Setiap demam dia pasti lewat seminggu dan itu berulang. Kalau sistemnya imun demam lagi, sistem imunnya drop demam lagi. Ada yang konsumsi ini ramuan di sini karena dia dirutinkan setiap hari, akhirnya kalau demam paling sehari semalam, di situ sembuh. Dan itu menjadi kebahagiaan kan bagi dia karena nggak biasanya dia demam itu semalam doang, biasanya kan semingguan kayak gitu. Ada juga yang sindromnya dingin, diminumin ini terus, ada hujan, dia udah merasa nggak dingin lagi. Setelah ditensi ternyata angkanya sindromnya sudah berubah menjadi hangat, kayak gitu. Jadi selama bukan penyakit yang berat, ya pakai ini cukup. Nah, ramuan yang Pak Tabib sampaikan di aplikasi ini, yang dituliskan di aplikasi itu, ini adalah ramuan-ramuan yang sifatnya ada di dapur. Ramuan yang mudah dicari, atau ramuan yang minimal ada di dapur. Kalau yang ramuan spesifik ya itu masuknya nanti ramuan khusus. Misal si pasien ini butuh ramuan ginkgo biloba. Nah, itu khusus ke Pak Tabib nanti diraciknya. Bahkan orang nggak tahu ya ginkgo biloba itu apa gitu. Ada lagi, oh ini butuh nanti bunga rosella. Nah, bunga rosella kan nggak semua orang punya stok bunga rosella. Ya, kalau nyari dulu susah karena bunga resalanya nanti nggak sendiri, dia dia butuh diracik dengan bahan yang lain. Maka yang ramuan spesial biasanya ya Pak Tabib yang ngeracik. Karena kan bahan-bahan Pak Tabib kan udah disediakan ya, namanya biasa ngeracik ramuan, jadi kan bahan baku kan insya Allah ada. Kecuali memang kosong ya dipesan dulu berarti inden gitu. Ini terkait dengan cara baca analisis aplikasi HAT Analyzer Pro begitu. Jadi teman-teman yang alumni atau yang bukan alumni atau yang sedang belajar ya jangan jangan bingung kalau mendapati kasus orang berbeda tapi kok kenapa keterangannya sama, kenapa ramuannya sama ya. Ini yang dibaca sindromnya. Tinggal diikutin aja ramuan di sini. Kalau selama 1 minggu konsumsi nggak ada perubahan misalkan, atau perubahannya kecil, ya kalau perubahan kecil ini berarti kan artinya dia masih ngefek. Cuma kan yang spesifik tadi belum dikasih, makanya perubahannya kecil. Kalau sama sekali nggak ngefek, ya berarti dia butuh yang ramuan yang spesifik. Intinya di sini sebenarnya kuncinya adalah sindromnya udah dapat intinya. Awal mula Pak Tabib kasih aplikasi ini untuk membaca sindrom aja, nggak ada keterangannya, nggak ada gejala umumnya, nggak ada herbalnya, karena insya Allah kalau terapis udah belajar tentang holistik, itu asal sudah nemu sindromnya aja, intinya di situ yang kesulitan itu membaca ini analisisnya sebenarnya. Kalau penanganan sih insya Allah sesuai dengan ilmu masing-masing ya, ada yang dibekam, ada yang ditopung, ada yang dipijat, ada yang dikeretak, dan lain sebagainya. Gitu. Cuman Pak Tabib lengkapin di sini dengan keluhan, dengan herbal, makin dilengkapin malah makin dianggap bingung atau bingung gitu, bukan dianggap, atau malah bingung kok semua orang keluhannya beda, analisisnya sama itu. Ya gimana ya? Dipilih aja sekarang dipilih ya. Mau tahu analisis aja, ini panas, ini lembab panas, habis itu cari solusi sendiri apa Pak Tabib udah siapkan di sini tinggal diikuti caranya kan gitu ya. Jadi sebenarnya malah ini tuh dibikinkan edukasi, aplikasi ini sekaligus mengedukasi, bukan to the point. Ini sindromnya panas, terus ngapain? Panas itu bagaimana? Gejala umumnya bagaimana? Jangka panjangnya bagaimana? Enggak ada keterangan. Kalau di sini dikasih karena tujuannya aplikasi ini edukasi. Begitu. Silakan digunakan dengan sebaik mungkin aplikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.